Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iza Zayanti, NPM 220120101005. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, yaitu penelitian saya dengan judul Pengaruh Work-Life Balance dan Stres Akademik terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Patem Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Di sini hasil dari kuesioner yang sudah didapatkan sudah dikopi ke dalam aplikasi SPSS. Nah, untuk yang pertama kita akan menganalisis uji validitas. Nah, uji validitas ini digunakan untuk mengkorelasikan masing-masing indikator pertanyaan dengan variabel utamanya. Yang pertama yaitu kita pilih Analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Nah, di sini kita akan mencari variabel X1-nya. Jadi di sini kita pilih variabel X1.1 sampai variabel utamanya yaitu X1. Kita pindahkan ke bagian variabel, kemudian kita pilih OK. Begitupun dengan variabel X2 dan juga Y untuk mencari uji validitasnya dengan langkah-langkah yang sama. Dan ini adalah hasil dari uji validitas variabel X1, X2, dan juga Y. Nah, di sini ada hasil uji validitas dari variabel X1. Nah, di sini untuk indikator X1.1-nya ini mempunyai korelasi dengan variabel utama karena persen korelasinya di atas 0,3 dan juga nilai signifikannya di bawah 0,05. Begitupun dengan pertanyaan X1.2 dan juga X1.3, X1.4 dan juga X1.5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pertanyaan X1.1 ini hingga indikator pertanyaan X1.5 ini memiliki korelasi dengan variabel utamanya atau X1, yaitu work-life balance. Selanjutnya yaitu variabel X2. Nah, pada variabel X2 ini indikator pertanyaan X2.1 ini memiliki korelasi dengan variabel utama X2, yaitu stres akademik. Dapat dilihat dari persen korelasinya ini di atas 0,3 dan juga untuk nilai signifikannya ini di bawah 0,05. Begitupun dengan variabel indikator pertanyaan X2.2, variabel indikator pertanyaan X2.3 dan juga X2.4 dan X2.5. Nah, secara keseluruhan variabel indikator pertanyaan X2.1 sampai X2.5 ini memiliki korelasi atau hubungan dengan variabel utamanya X2, yaitu stres akademik, karena semua persen korelasinya di atas 0,3 dan juga nilai signifikannya di bawah 0,05. Selanjutnya di sini ada variabel Y, yaitu kesehatan mental. Nah, di sini untuk indikator pertanyaan variabel Y1.1 ini memiliki korelasi dengan variabel utamanya yaitu kesehatan mental. Karena dapat dilihat dari persen korelasinya ini di atas 0,3 dan juga nilai signifikannya di bawah 0,05. Begitu juga dengan indikator pertanyaan Y1.2, Y1.3, Y1.4 dan juga Y1.5. Sehingga semua indikator pertanyaan variabel Y1.1 sampai Y1.5 ini memiliki korelasi dengan variabel utamanya yaitu kesehatan mental.
Selanjutnya yang kedua, kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur apakah instrumen penelitian ini bisa digunakan di waktu dan juga di tempat yang berbeda. Untuk caranya sendiri, yang pertama kita pilih analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian kita pilih reliability analysis. Ini kita kembalikan dulu. Untuk yang pertama, kita akan melihat reliabilitas dari X1. Di sini kita masukkan variabel pertanyaannya saja, yaitu kita pilih yang X1.1 ini sampai X1.5. Kemudian untuk scalable-nya kita isi dengan variabel X1-nya, yaitu work life balance. Kemudian kita pilih OK. Begitu juga dengan variabel X2-nya dan juga Y, yaitu dengan cara yang sama. Kita pilih analyze, kemudian scale, reliability analysis, kemudian kita pilih variabel indikator pertanyaannya yang X2. Kemudian bagian scalable-nya kita ganti dengan stres kerja. Kemudian pilih OK. Untuk variabel Y-nya juga sama, kita pilih scale, reliability analysis, kemudian kita kembalikan yang X2-nya. Kemudian kita masukkan variabel Y-nya. Scalable-nya kita ganti dengan kesehatan mental. Kita pilih OK. Berikut adalah hasil dari analisis uji reliabilitasnya. Di sini ada variabel X1-nya yaitu work-life balance. Nah, di sini dapat dilihat dari Cronbach alpha-nya ini merupakan 0,9. Nah, di sini maka variabel work-life balance ini memiliki reliabilitas yang sangat kuat karena di atas 0,7. Nah, semakin tinggi Cronbach alpha-nya ini, maka akan memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Begitu juga dengan reliability dari variabel X2-nya, yaitu stres kerja. Nah, di sini Cronbach alpha-nya juga di atas 0,7, yaitu sebesar 0,9. Nah, untuk variabel Y-nya, kesehatan mental, ini Cronbach alpha-nya juga di atas 0,7, yaitu sebesar 0,966. Nah, di sini maka semua variabel ini memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini digunakan untuk menganalisis apakah suatu model analisis regresi berganda ini sudah sesuai atau tidak. Untuk asumsi klasik sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu normalitas, multikolinearitas, dan juga yang terakhir ada heterokodesitas. Selanjutnya di sini kita akan melakukan uji analisis dari asumsi klasik. Yang pertama kita pilih analyze, kemudian kita pilih regresi, kemudian pilih linear. Nah, di sini untuk variabel dependennya kita isi dengan variabel Y-nya. Kemudian untuk variabel independennya kita isi dengan variabel X1 dan juga variabel X2-nya. Nah, di sini untuk statistikanya kita centang yang collinearity, kemudian continue. Kemudian untuk yang plot, yang Z-brat ini kita pindah ke bagian X dan S-recit kita pindah ke bagian Y. Kemudian kita centang histogram dan juga normal probability plot. Pilih continue.
Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini ini merupakan hasil dari analisis uji asumsi klasik yang sudah dilakukan tadi. Nah, untuk yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitasnya dapat kita lihat dari bagian histogram dependent variable ini. Nah, berdasarkan hasil analisis ini, residu ini mendekati distribusi normal karena bentuknya menyerupai lonceng. Dengan demikian, maka asumsi normalitas residual ini terpenuhi dan juga layak dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Selain itu, untuk uji normalitasnya dapat kita lihat lagi dengan melihat hasil p-plotnya. Nah, di sini titik-titik ini mendekati garis diagonalnya, sehingga asumsi normalitas untuk residualnya ini terpenuhi. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat hasil uji asumsi klasik dari heteroskedesitas. Nah, untuk heteroskedesitasnya dapat kita lihat dari bagian scatter plotnya. Nah, di sini titik-titik ini menyebar atau tidak membentuk pola apapun, yang berarti tidak terjadi heteroskedesitas pada model regresi. Dengan demikian, maka asumsi heteroskedesitasnya ini terpenuhi. Untuk selanjutnya, di sini kita akan melihat hasil dari uji klasik yang bagian multikolinearitas. Nah, untuk multikolinearitasnya dapat kita lihat pada bagian atas, yaitu pada bagian koefisien. Nah, di sini uji multikolinearitasnya ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel independennya, antara variabel independent work-life balance dan variabel stres akademiknya. Nah, di sini dapat kita lihat dari nilai tolerannya. Tolerannya di sini di atas 0,1, sehingga sudah memenuhi multikolinearitasnya, dan juga bagian stres akademiknya, bagian toleransinya juga di atas 0,1, maka sudah memenuhi multikolinearitasnya. Selain itu, dapat kita lihat dari bagian statistik fifth-nya, di mana yang variabel work-life balance ini hasil analisisnya yaitu 1,083. Nah, untuk ketentuan fifth-nya sendiri itu kurang dari 3, maka variabel work-life balance ini tidak terdapat multikolinearitas. Nah, untuk variabel X2-nya yaitu stres akademik, di sini hasilnya yaitu sebesar 1,083. Nah, di sini juga tidak terdapat multikolinearitas karena di bawah 3. Sehingga kalau dilihat dari bagian statistik fifth-nya, kedua variabel X1 dan juga variabel X2-nya ini tidak terdapat multikolinearitas. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan uji regresi berganda. Nah, untuk caranya sendiri, yang pertama kita pilih analyze, kemudian pilih regresi, kemudian kita pilih yang linear. Kemudian variabel dependentnya kita masukkan variabel y-nya.
Nah, untuk variabel independennya kita masukkan variabel X1 dan juga variabel X2-nya. Untuk statistiknya ini nggak usah dicentang. Kemudian yang bagian plotnya juga tidak usah, langsung saja kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan regresi bergandanya. Nah, di sini dapat kita lihat dari bagian R-square-nya. Nah, di sini R-square-nya itu yaitu sebesar 0,370, yang berarti bahwa stres akademik dan juga work-life balance ini secara bersama-sama memiliki hubungan yang cukup kuat dengan kesehatan mental, serta mampu menjelaskan sebesar 37% variabel dari kesehatan mental. Sisanya yaitu sebesar sekitar 63%-nya itu dijelaskan oleh faktor lain seperti dukungan sosial, kondisi fisik, pola hidup, dan lain-lain. Selanjutnya, kita lihat pada uji F-nya. Apakah semua variabel X, stres akademik dan juga work-life balance ini bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y-nya atau kesehatan mentalnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasil analisisnya F-nya yaitu F hitungnya sebesar 10,862 dan juga nilai signifikannya di bawah 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa variabel stres akademik dan juga work-life balance ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kesehatan mental. Dengan demikian, kedua variabel independen stres akademik dan juga work-life balance ini secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada kesehatan mental responden. Selanjutnya dapat kita lihat dari uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel X1 dan juga X2 ini berpengaruh pada Y. Apakah variabel X1 ini, work-life balance ini, berpengaruh terhadap kesehatan mental, dan juga variabel X2-nya ini, stres akademik, juga berpengaruh terhadap kesehatan mental. Nah, di sini hasil perhitungan analisis dari variabel X1-nya yaitu work-life balance, T hitungnya sebesar 3,496 dan juga nilai signifikannya 0,01 yang berarti di bawah 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa work-life balance ini berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kesehatan mental. Sementara itu, untuk variabel X2-nya yaitu stres akademik ini, T hitungnya yaitu sebesar 1,993 dan juga nilai signifikannya sebesar 0,054. di mana nilai signifikan ini di atas 0,05 yang berarti stres akademik ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental. Namun demikian, nilai signifikan yang mendekati 0,05 ini masih bisa ditoleransi, sehingga stres akademik ini memiliki kecenderungan memberikan pengaruh terhadap kesehatan mental meskipun belum cukup kuat secara statistik. Selanjutnya, di sini kita akan mencari
persamaan regresi. Di sini dapat kita lihat dari bagian beta yang under standard. Nah, di sini dapat kita lihat yang variabel yang paling signifikan yang berpengaruh dengan variabel y-nya. Yang paling signifikan yaitu variabel x1-nya yaitu work-life balance sebesar 0,001. Nah, di sini untuk persamaannya dapat kita tulis yaitu y sama dengan, sini dapat kita tulis y sama dengan konstantanya yaitu sebesar 3489 plus variabel yang paling signifikan yaitu variabel work-life balance sebesar 0,478 X1. Nah, di sini yang variabel X2-nya tidak dimasukkan karena nilai signifikannya ini melebihi 0,05. Berdasarkan hasil analisis perhitungannya menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi klasik dan juga signifikan secara simultan. Work-life balance berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kesehatan mental. Sedangkan stres akademik ini tidak berpengaruh signifikan. Nah, secara keseluruhan kedua variabel X1, stres akademik dan juga work-life balance menjelaskan sebesar 37% variasi kesehatan mental. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain dari di luar penelitian ini. Sekian presentasi hasil analisis dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga masih ada kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.